Shalom, selamat pagi saudara kasih, senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari terambil dari Keluaran 21, ayat 33 sampai 34. Dan pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan berhati-hati. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Jika seseorang membuka penutup sumur atau jika seseorang menggali sumur dan tidak menutupnya, lalu seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, pemilik sumur itu harus membayar ganti rugi dengan memberi uang kepada pemilik ternak, tetapi ternak yang mati itu menjadi miliknya. Saudara, melihat bacaan kita hari ini menjelaskan situasi di mana seseorang menggali sebuah lubang atau sumur dan tidak menutupnya. Lalu seekor lembu atau keledai milik orang lain jatuh ke dalam lubang atau sumur tersebut. Dalam kisah ini, pemilik sumur harus mengganti kerugian dengan memberikan uang sebagai ganti hewan yang mati. Dan hewan yang mati itu yang masuk ke lubang atau ke sumur tersebut itu menjadi milik dari si pemilik sumur. Dan ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi sesama. Saudara, melihat hari ini menjelaskan bahwa lembu atau keledai itu bukan hanya hewan ternak biasa, melainkan aset vital dalam kehidupan agraris bangsa Israel kuno. Hewan-hewan ini dipakai untuk membajak ladang, untuk mengangkut hasil panen, bahkan sebagai sumber makanan dan perdagangan pada saat itu. Dengan kehilangan satu lembu atau keledai bisa berarti terganggunya penghasilan keluarga selama berbulan-bulan. Maka kelalaian seperti tidak menutup sumur sehingga mengakibatkan hewan ternak terperosok ke dalam sumur bukanlah hal yang sepele, sebab bisa merampas sumber nafkah dari seseorang. Ini menggambarkan bahwa tindakan lalai sekecil apapun bisa membawa dampak besar bagi orang lain. Kita sering menilai kerugian hanya dari sisi kita, bukan dari sisi orang yang terdampak. Misalnya, jika seseorang kehilangan satu-satunya hewan pekerjanya, berapa nilai yang pantas untuk mengganti hari-hari yang hilang dari pekerjaannya? Apakah uang cukup untuk menggantikan dampak dari kehilangan satu-satunya hewan yang menjadi sumber pendapatan dari sebuah keluarga? Renungan hari ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan akibat dari kecerobohan kita. Bahkan hal yang terlihat kecil seperti lubang tak tertutup itu bisa berdampak besar bagi kehidupan orang lain. Saudara, melalui renungan hari ini kita diajak untuk lebih berhati-hati dalam tindakan dan keputusan kita sehari-hari. Kita perlu menyadari bahwa kelalaian kecil bisa menjadi awal dari penderitaan orang lain. Dalam pekerjaan, pelayanan, atau keluarga, sikap ceroboh bisa merusak kepercayaan, hubungan, bahkan masa depan dari seseorang. Kita dipanggil untuk hidup dengan integritas dan tanggung jawab dengan memperhitungkan dampak dari setiap perbuatan kita. Tuhan ingin agar umatnya hidup dengan kepekaan terhadap kebutuhan dan kepemilikan sesamanya. Oleh karena itu, mari kita terus belajar menjaga setiap tindakan kita, memperhatikan hal-hal kecil, dan berusaha menjadi saluran berkat, bukan penyebab kerugian bagi orang lain. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita berhati-hati dalam tindakan dan keputusan kita sehari-hari? Marilah menyadari bahwa kelalaian kecil bisa menjadi awal dari penderitaan bagi orang lain. Oleh karena itu, mari kita terus belajar menjaga setiap tindakan kita, memperhatikan hal-hal kecil, dan berusaha menjadi saluran berkat, bukan penyebab kerugian bagi orang lain. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan, kembali izinkan setiap kami, Tuhan berikan waktu kepada setiap kami untuk kami kembali membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan kami menerima pesan Tuhan melalui ayat bacaan dan renungan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, melalui apa yang kami dapatkan hari ini, kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dapat lakukan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kehidupan kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Dan juga mau berdoa menyerahkan setiap aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.